Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, agamis, mandiri, dan inovatif. Nama saya Aas Asia dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dosen yang saya hormati serta pemirsa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang individu dan masyarakat. Yang pertama, kita akan ketahui dulu ada 3 bahan kajian yang akan kita pelajari, yakni yang pertama itu pengertian individu dan masyarakat, yang kedua struktur, peranata, dan proses sosial budaya, yang ketiga interaksi individu dan masyarakat. Oke, berikutnya pengertian individu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara pengertian masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Di sini, unsur-unsur dari masyarakat menurut McIver dan Page mengemukakan sebagai berikut, bahwa unsur masyarakat ini yang pertama seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang terakhir saling memerlukan. Di samping itu, menurut Davis, tipe masyarakat setempat itu ada 3. Yang pertama, sejumlah penduduk. Yang kedua, luas, kekayaan dan kepadatan penduduk. Dan yang terakhir, memiliki fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh organisasi masyarakat yang bersangkutan. Nah, bahan materi yang kedua yaitu struktur, peranata, dan proses sosial budaya. Yang pertama, struktur sosial. Struktur berasal dari bahasa Inggris, yaitu structure, yang berarti susunan atau tingkatan dari sesuatu, baik itu berupa organisasi maupun mengenai susunan suatu kelompok masyarakat. Sosial berasal dari kata socius, yang artinya berkawan. Jadi, secara etimologis, struktur sosial dapat diartikan susunan dari berkawan. Menurut Konjaraningrat, struktur sosial merupakan susunan masyarakat dilihat dari berbagai sisi, seperti kedudukan, peranannya, tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Yang kedua, ada pranata sosial. Kata pranata diambil dari bahasa Inggris, yaitu social institution. Secara definitif, Konjaraningrat mengemukakan bahwa pranata sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial yang dibentuk oleh manusia tidak lain tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat kompleks. Yang terakhir, ada proses sosial budaya. Kebudayaan secara etimologis adalah daya cipta, rasa, karsa manusia dalam mengolah lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, agar menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta menyenangkan baik lahir maupun batin. Berikutnya, proses perubahan sosial budaya. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi itu adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya baru. Sementara budaya aslinya tidak tampak disebut asimilasi. Dan yang terakhir adalah difusi.
Nah, sekarang tujuan pranata sosial menurut Konjaraningrat. Yang pertama, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, kinship atau domestic institution. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda atau economic institution. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia atau educational institution. Yang keempat, memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, scientific institution. Yang kelima, memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi. Yang keenam, memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara. Dan yang terakhir, mengurus kebutuhan jasmani manusia. Kemudian kita ke bahan materi ketiga, ada interaksi individu dan masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi di antara individu dan masyarakat antara lain interaksi yang melibatkan sejumlah orang, misalnya individu dengan individu, individu dengan grup, dan grup dengan grup. Yang kedua, adanya tingkat keintiman, misalnya ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, ada yang bersifat Menschkaft, dan ada yang bersifat Gesellschaft, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya proses sosial. Yang pertama, ada bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan atau integrasi, yaitu diantaranya A. Koperasi. Koperasi adalah bentuk kerjasama di mana satu sama lain saling membantu guna mencapai suatu tujuan bersama. Koperasi merupakan usaha bersama dari satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, kesepakatan. Dimaksudkan suatu persetujuan baik yang diucapkan maupun tidak. Yang ketiga, asimilasi, yaitu perpaduan dari dua kebudayaan atau lebih melebur menjadi satu-satunya yang homogen. Berikutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial yang memisahkan atau disintegrasi, yang yaitu diantaranya ada konflik. Konflik adalah usaha dengan sengaja menantang, melawan, atau memaksa kehendaknya kepada orang lain. Biasanya, konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomi dan sering juga perbuatan kedudukan dan kekuasaan. Dipandang dari segi terjadinya, konflik dibagi atas dua macam, yaitu ada konflik yang terjadi antara grup dengan grup dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada konflik yang terjadi antara individu dengan individu. Biasanya hal ini disebabkan soal-soal hubungan, kekuasaan, kekayaan, iri hati, dan sebagainya. Yang kedua, ada persaingan. Persaingan itu merupakan ada hubungannya dengan konflik tetapi berbeda. Kompetisi merupakan usaha yang disengaja untuk menentang kehendak orang lain dan tidak mengandung paksaan. Kompetisi selalu dikuasai dan diatur oleh norma-norma moral, sedangkan konflik tidak demikian halnya. Contohnya dalam pertandingan olahraga, melamar pegawai negeri, berusaha mencari kekayaan, dan sebagainya. Nah, sekarang pola interaksi ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola interaksi individu dan individu, di mana yang berhubungan secara langsung adalah antara individu dan keduanya saling berhubungan. Yang kedua, pola interaksi antara individu dengan kelompok, di mana yang sedang melakukan hubungan langsung adalah seorang individu dengan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, seorang sedang menyampaikan gagasannya kepada sebuah kelompok tertentu. Yang ketiga, ada pola interaksi antara kelompok dengan kelompok, di mana yang sedang berhubungan langsung adalah kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misal dalam rapat desa yang terdiri dari beberapa kampung, maka
Yang menyampaikan gagasannya dalam rapat tersebut adalah para wakil dari masyarakat kampung tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kopi pahit jangan diminum. Aas Asia pamit. Wassalamualaikum.